Hai Sobat Ikapi, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube Ikapi. Di video kali ini kita akan membahas terkait pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam menjalankan kewajiban pajak, wajib pajak harus memotong, menyetorkan, dan melaporkan bukti pemotongan pajak dari pihak lain atau lawan transaksi. Namun seringkali terjadi kesalahan dalam perhitungan atau pemotongan kepada lawan transaksi. Kesalahan ini menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Pedoman tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kini diatur melalui pasal 122-137 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 PMK 81 2024. Ini dia beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan dapat diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Pembayaran yang dimaksud dapat berupa pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang, lalu pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan, lalu pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar, pembayaran pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B Undang-Undang KUP yang tidak disetujui. Lalu pembayaran PPh final atas peredaran bruto tertentu yang seharusnya tidak dikenakan PPh, dan penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan atau masih tersisa atau deposit pajak. Permohonan nantinya dapat diajukan oleh pihak pembayar, orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah. Kelebihan pembayaran terkait dengan pajak dalam rangka impor. Kelebihan yang dimaksud antara lain pembayaran pasal 22 impor, PPN impor, dan atau PPNBM impor yang telah dibayar dan tercantum dalam dokumen-dokumen terkait. Misalnya surat penetapan tarif dan atau nilai pabean, surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Permohonan nantinya dapat diajukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, orang pribadi, badan, maupun instansi pemerintah. Kesalahan pemotongan atau pemungutan. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa pemotongan atau pemungutan PPh yang mengakibatkan PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut. Pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan yang diterima oleh bukan subjek pajak. Lalu pemungutan PPN, PPNBM atau bea materai yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut. Lalu pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut. Kemudian pemungutan PPN yang seharusnya tidak dipungut atau pemungutan PPNBM yang seharusnya tidak dipungut. Atas kelebihan pembayaran pajak akibat kesalahan tadi, permohonan pengembalian dapat diajukan oleh pemotong atau pemungut. Jika kelebihan berkaitan dengan PPN, kelebihan dapat diminta oleh pihak terpungut. Penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri, kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh ini dapat disebabkan oleh kesalahan penerapan P3B. Keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan, atau adanya persetujuan bersama. Atas kelebihan yang timbul, pengembalian pajak dapat diajukan oleh pemotong. Tata cara pengajuan permohonan pengembalian pajak. Pengajuan dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani, serta harus dilengkapi beberapa jenis dokumen, misalnya perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, serta alasan permohonan. Selanjutnya, permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau melalui pos atau ekspedisi. Contoh